Halo Sobat Sipil, jumpa lagi di tutorial Microsoft Project. Pada kesempatan ini kita akan belajar melakukan perataan sumber daya pada penjadwalan yang telah kita buat. Kita lihat lagi contoh penjadwalan yang dibuat pada tutorial-tutorial sebelumnya. Pada kolom indikator, kita melihat informasi adanya penugasan sumber daya yang melebihi maksimum unit yang kita miliki. Untuk melihat sumber daya mana saja yang penugasannya melebihi maksimum unit yang kita miliki, bisa kita lihat pada tab View, kemudian kita pilih Resource Sheet. Ini adalah daftar sumber daya yang pernah kita inputkan pada saat kita melakukan penugasan sumber daya. Ya, di sini kita melihatnya ada beberapa sumber daya yang dicetak dengan huruf berwarna merah. Artinya, pada sumber daya pekerja, tukang batu, dan tukang kayu, maksimum unit yang kita miliki di sini tidak mencukupi. Ada hari-hari tertentu di mana dibutuhkan sumber daya yang lebih banyak dari maksimum unit yang kita miliki. Untuk mengetahui berapa penugasan puncak yang kita lakukan, bisa kita lihat pada tables di sini, kemudian kita pilih summary. Nah, pada tabel summary di sini ada satu kolom peak. Jadi kalau misalnya kita punya sumber daya pekerja, maksimum unit yang kita miliki 24, tapi ada hari-hari tertentu, itu kita membutuhkan sampai sebanyak 38 pekerja. Sumber daya tukang batu, kita hanya punya 10, ada hari-hari tertentu, kita butuh sampai 12 orang. Tukang kayu, kita hanya punya 1, ada hari-hari tertentu, kita butuh sampai 2 orang. Kemudian, untuk melihat kapan saja terjadi penugasan yang melebihi maksimum unit yang kita miliki, kita bisa lihat pada gancat kita. Kemudian kita pilih tab View, kemudian detailsnya kita centang. Di bagian bawah di sini muncul task form. Task formnya kita ubah. Kita pilih Resource Graph. Untuk menampilkan sumber daya yang ditugaskan pada pekerjaan-pekerjaan kita, kita bisa klik sisi kiri atas dari tabel gancat kita, sehingga di jendela bawah akan muncul nama-nama sumber daya yang kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini tinggal kita scroll ke kiri, terus kita akan mendapatkan semua sumber daya yang kita pakai untuk mengerjakan pekerjaan kita. Nama-nama sumber daya di sini ditampilkan dengan huruf berwarna hitam, kecuali untuk sumber daya yang terdapat kekurangan, tukang kayu misalnya, kemudian tukang batu dan pekerja di sini. Di bagian kanan kita bisa melihat ada garis tebal. Ini menunjukkan maksimum unit yang kita miliki. Ada 24 orang pekerja yang kita miliki. Ini adalah kebutuhan perharinya. Di hari-hari ini kita butuh 10. Nah, kalau kita geser, akan kita jumpai hari-hari tertentu di mana kita membutuhkan pekerja sampai 38 orang. Melebihi maksimum unit yang kita miliki. Nah, untuk melakukan perataan sumber daya, kita bisa memulai dengan menggunakan fungsi yang telah disediakan oleh Microsoft Project. Saya sembunyikan dulu resource graph-nya. Sebelumnya kita lihat dulu statistik project kita. Kita lihat dari project, kemudian project information. Di sini ada statistiknya. Nah, project kita itu punya durasi 50 hari.
Jumlah jam kerja seluruh sumber daya work kita 7.800, dan total biaya untuk menyelesaikan proyek kita sebesar 367.175.000. Nah, ini kita catat dulu. Ya. Jadi saya punya catatan di sini. Durasinya 50 hari, worknya 7.800 jam, kemudian cost-nya 367.175.000. Ya. Saya close. Kemudian saya catat juga bahwa pekerjaan yang kita kerjakan memiliki durasi-durasi seperti ini. Ini adalah durasi awal untuk pekerjaan-pekerjaan kita sebelum dilakukan leveling. Ini adalah jumlah sumber daya maksimum yang kita miliki tadi. Pekerja 24, 10, tukang batu besi 12, tukang kayu 1, tukang cat 2. Kemudian kita amati bahwa di sini ada 4 pekerjaan dengan indikator over allocated resources. Pekerjaan D, E, F, dan pekerjaan I. Untuk memulai perataan sumber daya, kita pilih tab resources, kemudian kita pilih level all. Pada saat proses perataan sumber daya, Microsoft Project bisa saja menampilkan pesan bahwa ada sumber daya yang tidak bisa diselesaikan kelebihan penugasannya. Misalnya di sini, tukang kayu, over allocation-nya tidak bisa diselesaikan, kita skip. Kemudian ada tukang batu, ini juga sama, tidak bisa diselesaikan, kita skip sekali lagi. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat di sini bahwa pekerjaan E dan F yang semula ada indikator over allocation-nya, itu sudah hilang. Tinggal pekerjaan D dan pekerjaan I yang masih memiliki over allocation. Nah, kemudian kita lihat durasi project-nya, durasi setiap pekerjaan. Di sini ternyata ada perubahan durasi. Kalau kita cermati dari durasi sebelumnya, setelah dilakukan leveling, terjadi perubahan durasi pada pekerjaan D. Yang semula durasinya 5 hari, itu menjadi 10 hari. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan, kita harus melakukan cek terlebih dahulu terhadap penugasan sumber daya harian pada pekerjaan D ini. Untuk melakukannya, kita bisa pilih pekerjaan D, kemudian pilih tab View, kemudian pilih Details. Task form-nya sekarang kita ubah menjadi Task Usage. Kemudian kita geser sampai tabel task usage kita berada di bagian bawah balok pekerjaan D. Nah, kita lihat yang dilakukan oleh Microsoft Project itu hanya menggeser penggunaan sumber daya pekerja dan batu ke hari Selasa di sini sampai ke hari Sabtu di sini. Sementara pekerjaan tukang besi dan tukang kayunya dan materialnya tetap berada pada 5 hari mula-mula. Nah, kita lihat di sini bahwa pekerjaan D berubah durasinya dari 5 hari menjadi 10 hari. Artinya penggunaan sumber daya hariannya itu bisa dikurangi separuhnya. Nah, kita buat sedikit perbaikan pada penugasan sumber daya pada pekerjaan D ini. Kita mulai dari pekerja. Kita klik kanan pada pekerja, kemudian kita klik information. Tadinya kita menggunakan pekerja sebanyak 16 unit. Kita bagi 2 jadi 8. Mulainya di sini tanggal 14 Juli. Kita majukan ke hari Rabu sebelumnya. Di startnya kita ubah menjadi tanggal 8 Juli. Kita bisa melihat perubahan penugasannya.
yang tadinya 128 selama 5 hari kedua, ya, itu menjadi 64 jam saja di selama 10 hari. Demikian juga untuk sumber daya lainnya, tukang batu. Ya, startnya kita ubah menjadi tanggal 8 juga. Unitnya kita ubah menjadi 2. Kita klik OK. Kemudian tukang besi, ya. Kita klik kanan, information. Unitnya kita ubah jadi 6. Nah, untuk yang tukang besi, yang kita ubah adalah finishnya. Dari 13 Juli, kita ubah menjadi 18 Juli. Kita klik OK. Kemudian tukang kayu. Ya, klik kanan, information. Kemudian unitnya kita ubah jadi 1. Finishnya kita ubah menjadi 18. Sumber daya material juga sama, ya. Cuma unitnya kita tetap biarkan karena kebutuhannya memang 10 meter kubik, ya. Hanya finishnya yang kita ubah menjadi tanggal 18 Juli. Besi juga sama, ya. Kita ubah menjadi tanggal 18 Juli finishnya. Backcasting juga sama, ya. Kita ubah finishnya menjadi tanggal 18 Juli. Nah, kalau sudah, kita bisa sembunyikan lagi, ya, layar jendela task usage di bagian bawah. Ya. Ternyata setelah kita lakukan penugasan sumber daya pada pekerjaan D, ya, pada pekerjaan E dan F muncul kembali indikator over allocation-nya. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya, kita bisa lihat pada details di sini, ya. Kemudian kita ubah ke resource graph, ya. Kemudian kita pilih misalnya sumber daya pertama di sini, ya. Nah, di sini terjadi over allocated resources, ya. Jadi pekerja yang kita punya 24, sekarang setelah melakukan perbaikan penugasan tadi, dibutuhkan 30. Tentunya ini kita bisa atur, misalnya kita lihat pekerjaan D di sini, ini adalah pekerjaan non-kritis. Ya, karena pekerjaan non-kritis bisa kita tunda dimulainya tergantung pada float-nya. Ya. Kita coba lihat float pada pekerjaan D. Ya. Untuk melihat float-nya, ya, kita pilih tables. Kemudian kita pilih schedule. Ya. Nah, pekerjaan D di sini punya float sampai 15 hari. Jadi pekerjaan D bisa ditunda mulainya 15 hari, ya, tanpa mempengaruhi durasi total proyek. Ya. Ya, tapi kita tidak akan menunda pekerjaan D sampai 15 hari. Ya. Kita hanya akan menggeser pekerjaan D ini selama 5 hari saja. Jadi mulainya itu sesudah pekerjaan E. Nah, kita geser seperti ini, ya. Kita klik, tahan, kita geser. Nah, setelah kita geser, kita bisa melihat di sini, ya, bahwa pekerjaan D, E, dan F, ya, indikator over allocated-nya itu sudah hilang. Ya. Nah, kita bisa cek sekarang, ya, peak unit penugasan sumber dayanya. Ya, ternyata setelah kita melakukan perubahan penugasan pada pekerjaan D, ya, kita dapatkan peak unitnya itu untuk pekerja menjadi 24, sesuai dengan banyaknya maksimum unit yang kita miliki. Ya. Tukang batu 12, nah ini masih kurang. Tukang besi 6, tukang kayu 1, tukang cat 2. Ya. Nah, kita masih butuh mengatur tukang batu di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di mana terjadinya over allocation resources untuk tukang batu. Pastinya ada di pekerjaan I. Ya. Kita coba lihat, ya, pekerjaan I. Ya, kita pilih detailsnya lagi, kita pilih resource graph. Kita geser ke pekerjaan I. Ini pekerjaan I. Kemudian resources-nya kita geser ke tukang batu tadi yang masih
merah di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. 5 hari di sini. Pekerjaan I bukan pekerjaan kritis. Apakah bisa digeser atau dibuat terlambat selesainya? Ya. Kita lihat floatnya. Ya. Kita buka lagi tabel dari schedule-nya. Ya. Nah, pekerjaan I punya float 5 hari. Jadi dia bisa ditunda selesainya selama 5 hari maksimal. Ya. Nah, kita coba atur sekarang pekerjaan I di sini yang semula harus diselesaikan dalam 5 hari ya, kita coba ubah menjadi diselesaikan dalam 10 hari ya, dengan mengurangi penugasan sumber daya tipe work sampai separuhnya ya. Kita pilih details lagi ya, kita pilih task usage di sini ya, ini pekerjaan. Nah, kita bisa atur di sini ya, pekerja ya. Kita klik kanan, kemudian information, kita ubah unitnya menjadi separuhnya 12 ya. Kemudian selesainya ya, kita tambah jadi 10 hari, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 tanggal 2, 3, 4, 5 Agustus ya. Selesainya kita ubah menjadi tanggal 5 Agustus gitu ya. Otomatis jadi kritis karena kita menggunakan float yang ada ya. Tukang batu juga sama ya. Nah, kita ubah semua ya. Tukang batu yang semula 12 kita pasang hanya 6 saja dan selesai pada tanggal 5 Agustus juga ya. Pasir pasang juga sama ya, hanya karena ini adalah material, unitnya biarkan seperti apa adanya, tinggal kita mengubah finish date-nya 5 Agustus. Kemudian semen juga sama ya, kita ubah finish date-nya tanggal 5 Agustus. Kemudian sumber daya keramik ya, kita ubah juga ya, finish date-nya tanggal 5 Agustus. Satu lagi semen putih, kita ubah finish date-nya tanggal 5 Agustus. Nah, sekarang kita lihat kembali ke Gantt chart kita. Kita lihat di sini di kolom indikator over allocation resource-nya sudah tidak ada semua. Artinya sekarang kebutuhan sumber daya kita sudah diratakan. Kalau kita lihat resource sheet, sudah tidak ada lagi tulisan sumber daya yang diberi warna merah. Jadi setelah dilakukan leveling, kita bisa melihat bahwa kebutuhan sumber daya kita sekarang puncaknya untuk pekerja itu sebanyak 24, tukang batu itu 8, tukang besinya 6, tukang kayunya 1, kemudian tukang catnya 2. Kita bisa lihat seperti ini. Artinya apa? Kita sekarang sudah tidak perlu menyediakan tukang batu sampai 10 ya. Cukup dengan 8 orang saja. Kita tidak butuh menyediakan tukang besi sampai 12 orang. Cukup maksimal 6 orang saja. Itu sudah cukup. Jadi maksimum unit di sini kita bisa ubah. Ini 8, ini 6. Ya. Kalau sekarang kita melihat pada resource graph kita untuk pekerja tadi 24 sudah tidak ada warna merah, sudah tidak diberi warna merah lagi. Untuk tukang batu juga sama persis 8 .
Nah, cukup 8. Tidak ada kebutuhan harian yang lebih dari 8. Seperti itu. Jadi setelah kita melakukan resource leveling seperti ini, ya, kita bisa mendapatkan bahwa sudah tidak ada kebutuhan sumber daya yang melebihi maksimum unitnya. Nah, bagaimana dengan informasi project kita? Kita coba lihat lagi ya, project information, statistik. Ya. Nah, durasinya tidak berubah karena memang kita tidak melakukan penambahan durasi pada pekerjaan-pekerjaan kritis. Kita hanya melakukan penambahan durasi pada pekerjaan D dan pekerjaan I yang mula-mula bukan pekerjaan kritis. Total work-nya masih sama, 7.800, dan total cost-nya juga masih sama, 367.175.000. Ya, masih sama dengan informasi yang kita catat sebelumnya di sini. Karena kita tidak melakukan penambahan sumber daya. Ya, kita hanya membagi dua. Ya, pada saat durasi dijadikan 2 kalinya, pemakaian sumber daya kita gunakan hanya separuhnya saja. Ya. Demikian tutorial untuk melakukan perataan sumber daya. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Apabila ada komentar dan pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Tutorial-tutorial lainnya akan kami update pada kolom deskripsi. Terima kasih dan salam sobat sipil.